Justru gubernur incumbent ini yang tidak maju lagi yang menentukan. Tinggal 2-3 hari kok. Ya. Karena masa jabatannya habis pada menjelang pilkada. Nah, kami ingin mengamankan sampai pelantikan. Oke. Mbak Tejo? Gini Mas Cahyo, kalau misalkan tadi kan tujuannya karena dinilai kerawanan, Ya. bukan untuk melanjutkan tata kelola government. Ya. Kalau untuk kerawanan kan sudah ada Kapolda. Kenapa harus PLT gubernurnya dari polisi juga? Kan sudah ada Kapolda, kalau itu kan tugasnya untuk kerawanan, sudah ada Pangdam di situ. Terus hal kedua Mas Cahyo, ini kan politik berkaitan sama image. Kita sepakat bahwa reformasi itu menggiring ABRI itu ke barak. ABRI itu terdiri dari waktu itu polisi sama TNI. Nah sekarang kok polisi mau ditarik, kenapa nggak ambil dari di luar polisi sama TNI? Ya, institusi yang kami pakai adalah Menko Polhukam, kemudian Departemen Pertahanan, kemudian Kepolisian. 3 institusi ini. Kan nggak mungkin semua kita lepas Kemendagri. Tinggal beberapa hari bisa pejabat sementara, seorang sekda misalnya, bisa. Tapi dalam konteks yang panjang, ini kami lebih baik menempatkan pejabat di luar. Itu. Dalam konteks... Iya maksud saya di luar kenapa nggak dari sipil juga gitu, karena ini kan rawan secara image gitu. Atau kalau enggak ya udah Sumatera Utara kasih tentara, yang Jabar kasih polisi. Jadi jangan dua-duanya polisi gitu loh Pak, gitu loh. Bisa nggak? Enggak, ini usulan kan saya nggak ngerti Ya, namanya politik. usul, tapi juga ada pertimbangan. Kebalik loh. Oh iya, sorry. Tentara. Soalnya tanpa begitu saja, katanya tentara itu agak-agak iri dikit sama Polri gitu. Apalagi gini. Udah Pak, tanggung jawab nanti kalau ada gesekan-gesekan di bawah. Ya Pak Tejo. Padahal Jawa Barat selama ini gubernur banyak dari Pangdam Siliwangi loh. Nah makanya. Kan akhirnya menimbulkan apa yang sering dirisaukan oleh banyak kalangan yaitu kegaduhan. Nah, artinya kerawanan tidak terjadi tapi kegaduhan sudah pasti terjadi. Sampai saat ini yang terjadi kan kegaduhan. Nah apakah kemungkinan ini bakal dipertimbangkan lagi atau ini sudah final? Ya itu kan usulan kami Mas. Kami meminta resmi tertulis kepada Bapak Presiden. Kapolri. Oh Kapolri. Ya, kemudian nama itu melalui Pak Menseknek kami serahkan kepada Bapak Presiden. Untuk kepres itu kan Bapak Presiden. Ya. Tanggung jawab saya penuh. Iya, tadi kan ngomongin soal pengajuan dari Kemendagri sendiri untuk misalnya polisi kan. Pada saat pengajuan gitu memilih sendiri itu sebenarnya kriteria apa sampai kok bisa orang ini misalnya dari Polri, orang ini yang cocok untuk menggantikan satu daerah, satu provinsi, dia sebenarnya kriteria apa? Kenapa sampai memilih itu? Saya kira bagi kami hanya minta kepada kepolisian. Polisi semua sama, profesional semua. Nggak ada netral pertimbangan semua. khusus gitu Pak, Nggak ada kenapa 2 nama pertimbangan ini yang khusus. keluar? Nggak ada, saya nggak Terus bagaimana melihat untuk kinerjanya nanti saat dipercayakan dia akan memimpin provinsi itu untuk sementara? Ya Dilihatnya pengalaman seperti dia apa? sebagai Kapolda, sama juga dulu Pak Carlo Tewu dia pengalaman sebagai Kapolda di Sulawesi, saya kira juga akan jalan. Oke. Yang tentara dia pernah jadi Pangdam atau Tapi sebelum Pak Menteri kenal gitu, ketika diajukan namanya dari Pak Kapolri, Pak Menteri nggak nanya, ini agak kurang kita kenal. Nih siapa? Mohon maaf loh ini Pak. Nggak tahu sepak kerjanya gitu. Kalau Pak Iriawan kan kita tahu Saya Kapolda nanya apa yang DKI. terjadi di panggung belakang misalnya. Kalau untuk kan kerawanan kebetulan ya, untuk kerawanan kebetulan ya. Enggak terlalu kenal ini. Pak yang ini sebetulnya apa ya prestasinya boleh Oh aja enggak, kan? saya tidak melihat itu kok. Oh, enggak. Saya yakin apa yang diusulkan Pak Kapolri sudah memenuhi syarat dan ada jaminan netralitas, jaminan untuk ikut tujuannya satu, mengamankan. Jadi Pak pilkada Cahyo nggak itu. bisa ngasih masukan Oh, gitu enggak. kepada Kapolri? Enggak. Nggak bisa? Oke. Kalau soal stabilitas ada 2 nama yang mayoritas di Sunda dan bisa mengamankan situasi Jawa Barat. Ada KAA dan PMS. Komunitas Asep-Asep dan Persatuan Maman Sedunia. Jadi ada, bisa ya. dipilih lah untuk bikin dia Asep, tenang. Asep. Nah pertanyaan saya cuma satu kalau bicara soal isu hoax dan sebagainya. Tidak terpikirkan bahwa memilih 2 polisi makin mengentalkan isu bahwa kabinet Jokowi itu lebih menganak emaskan polisi daripada tentara. Saya kira tidak ada dikotomi itu ya, semua sama. Rapim pun digabung, Rapim TNI Polri. Ya, media sosial Pak. Nah, kan tadi saya katakan kerawanan belum tentu, tetapi kegaduhan pasti. Dan itu pasti sudah dimulai dari media sosial. Nah mungkin tensi hoax menurun, tetapi tensi untuk membuat kegaduhan dengan mengatakan misalnya tadi persepsi publik di luar,
bahwa lebih menganak emaskan ini, karena di Jawa Barat itu kebetulan cawagupnya adalah dari partai A yang sama dengan partainya Pak Cahyo misalnya. Ada persepsi itu dan mulai dimainkan Pak di media sosial. Nah, hal-hal semacam ini kan apa nggak diantisipasi kira-kira gitu kan? Selain tentu saja kampanye hitam. Ini kan bisa jadi kampanye negatif juga itu Pak. Ya, ini kami mencermati gelagat perkembangan dinamika ini. Kami juga ada tim di Kemendagri juga sama, kita juga mencermati ini. Tapi ini kan baru usulan kami kepada Bapak Presiden. Soal LGBT, misalnya aja ya, saya tidak umpamakanlah di Jawa Barat, tiba-tiba ada yang mengkampanyekan jangan pilih calon gubernur ini, umpama loh ini ya, karena dia LGBT. Nah itu nanti selanjutnya bagaimana? Yang mengirim ini dianggap kampanye yang negatif ya, atau calon gubernurnya yang diperiksa benar apa enggak gitu? Pada posisi yang ingin kita kembangkan tadi, mari kampanye itu kan memilih pemimpin daerah yang amanah. Ya. Mari adu konsep, adu program, adu gagasan, dan seterusnya. Ya. Nah, hilangkan kampanye yang berbau fitnah, kampanye yang berbau sara atau berujar kebencian. Nah, itu ada prosesnya, ada Bawaslu yang mengawasi. Ya. Kalau ada pengaduan masyarakat, nanti ada kepolisian yang Bawaslu ya? ini masuk antar fitnah atau golongan tidak, ini masuk berujar kebencian dan sebagainya kan. Ini kan Pak Asep kan ini kan delik aduan juga. Betul. Aduan masyarakat Ya. bagaimana undang-undangnya ada yang mengatur. Ya. KPU juga sudah punya rambu-rambu. Ya, Pak Mendagri, kita khawatirkan kan selama ini ada di DKI atau beberapa daerah ada politik identitas, isu sara, yang orang mengkhawatirkan ke Jawa Barat. Tapi ya sebagai orang Sunda, ya sekali lagi, anak Indonesia yang berada dari Jawa Barat, filosofi Sunda jelas, calon pimpinan itu harus nyunda. Empat-empatnya terpenuhi syarat, nyantri terpenuhi, nyakola terpenuhi. Yang tidak boleh cuma dua, nyandung sama nyolong. Yang saya khawatirkan, ini dilemparkan isu, berkaitan isu LGBT dilempar, saya khawatir Jawa Barat dilempar isu itu. Karena soal identitas tidak laku, malah isu-isu yang murahan begitu. Itu yang saya bilang tadi Pak. Makanya sekarang sejauh mana persiapan Mendagri, penanggung jawabnya tadi kepada kepolisian yang dipersiapkan. Itu yang kita tanyakan ke Pak Mendagri. Situ ngomong Jawa Barat, nanti Jawa Barat gimana sih? Silakan Pak, ada yang menanggapi. Saya kira kita harus meluruskan ya bahwa penyelenggara pemilu itu adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah itu membackup penuh. Pemerintah juga termasuk di dalamnya kepolisian dan seterusnya di sini. Nah, yang mengatur ya Bawaslu tadi. Makanya himbauan kampanye yang tidak berujar fitnah dan sebagainya. Mari kita adu konsep aja lah. Toh calonnya sudah lolos sebagai calon. Nah, tergantung hati nurani masing-masing masyarakat Jabar memilih mana pemimpin yang amanah, yang mampu mengangkat harkat Tapi gini dan Pak Menteri, martabat. maaf ya, di Jawa Barat itu ada 3 juga filosofis kearifan lokal. Kehartos, Karaos, Artos. 4 apa 3? Artinya? Artos tuh ngerti, Ya. Karaos kerasa. Ya. Tapi sekarang kan politik uang, Artos itu. Nah bukti dengan 4 ini kan seolah-olah ada mahar Iya. gitu kan. Nah seolah Jawa Barat itu kan dikenal profesi agresif, dangdutan kan. Mana yang bisa maharnya gede, muncullah 4 calon. Kan Jawa Tengah 2, Jawa Timur 2. Di Jawa Barat ini tadi Karaos, Kehartos, Artos katanya. Ya. Ya saya kira itu pilihan ya Mas. Itu pilihan. Tadi kembali ke medsos tadi lah ya. Medsos ini kan pisau bermata dua. Iya. Dalam upaya membangun opini kebaikan cepat. Membangun opini kejelekan juga cepat. Ya. Lah ini koridor inilah yang kami minta kepada Bawaslu untuk ada rambu-rambu. Oke ini kampanye apa sih? Oh milih calon pemimpin daerah. Milih gubernur dan pilihlah. Ya mengajak masyarakat dalam rangka konsep pendidikan politik, memilih masyarakat, tokoh yang mampu mengangkat harkat, derajat, dan martabat, mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ya adu konsep, adu gagasan, adu ide.